Nah mungkin Mbah ya, dari lanjut lagi, Ya. kembali lagi ke pertanyaan yang awal gitu Mbah. Yang saya lihat di dunia ini gitu kan Mbah, banyak orang, perkembangan orang gitu kan, ada yang beragama dan yang dianggap tidak beragama gitu. Ya. Mungkin kita bisa membandingkan di Timur Tengah sana yang Ya. notabene agama itu salah satu hal yang penting dalam aturan kehidupan gitu. Ya. Dibanding dengan Eropa sana yang terkenal ateis dan lain-lain gitu kan Mbak. Cuman kan bukti nyatanya, fakta yang ada bahwa negara tersebut yang notabene agamanya itu kental dan lain-lain, mungkin bisa dilihat sekarang faktanya itu ya kehancuran, peperangan, pertengkaran dan lain-lain. Apakah itu yang dimaksud? Mungkin biasa kan Mbak itu selalu menjelaskan bahwa agama yang berlabel itu tidak lebih jauh dari sekelompok orang yang ingin mencari keuntungan pribadi gitu. Apakah itu suatu bukti juga, Mah? Di antaranya. Lah makanya juga sebenarnya sudah sering saya sampaikan. Orang yang selalu ingin belajar dan kepingin menghafal agama, pada akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti tadi aja. Karena kita itu sudah ketinggalan dengan ilmu zaman, kita larut dalam mempelajari ilmu agama. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kita itu mau bekerja tidak tahu caranya bekerja, kita mau mencari nafkah itu nggak tahu caranya mencari nafkah. Akhirnya apa yang dipelajari, tulisan dari buku yang dipelajari itu akhirnya dikembangkan dan kembangkan dengan pengembangan ilmu yang dipelajari itu dia sudah berani memastikan. Maka tanpa dia itu dipanggil orang, dalam arti tanpa dia diberi nama orang, dia sudah berani memberi namanya sendiri. Bahwa saya itu loh orang pintar, bahwa saya itu loh orang ngerti. Dan mestinya orang pintar itu kan orang yang memberi label, bukan diri kita sendiri. Pintar seperti apapun, kalau orang lain itu nggak butuh, nggak jadi orang pintar. Jadi kita itu mau bergelar apapun, kalau itu nggak dibutuhkan orang lain, itu nggak ada artinya. Makanya, karena belajarnya juga belajar dari tulisan buku, ujung-ujungnya apa? Kalau tidak jualan cerita, ya larinya menjadi dukun. Makanya kalau dicontohkan lagi negara-negara yang kalau di sini bahwa dengan mengikuti kepercayaan inilah kebenaran yang sesungguhnya dan Tuhan akan memberikan berkahnya. Tapi kalau orang tidak mau mengikuti ajaran dari agama ini dan tidak mau mengikuti, maka Tuhan akan mengajar. Nyatanya di sini dalam satu negara itu ada berapa agama yang berbeda-beda agama. Nusantara ini selalu tiap hari, bahkan tiap jam, bahkan tiap detik, itu selalu keluar rahmatnya kok, keluar berkahnya kok. Lah orang yang setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap bulan itu selalu mengedepankan agama, kok malah hancur? Nah terus kalau kita itu nggak waras, itu mau mengikuti yang mana? Apakah mengikuti, apa kepengen negara ini hancur seperti orang-orang yang sudah mengikuti salah satu ajaran yang bahkan di situ mayoritas? Bukan mayoritas mas, 100% kok. Lah ya 100%, makanya apakah kita itu mau ikut seperti negara-negara orang itu? Apakah kita itu selalu menetapkan dengan keberagaman seperti di Nusantara ini? Dan nyatanya dengan beragam kepercayaan, beragam agama, nyatanya azab yang ada di Nusantara ini kok paling-paling ya tsunami. Tsunami itu bukan azab loh. Itu namanya sunatullah. Lah apa sunatullah? Sunat itu kebiasaan, Allah itu alam. Jadi sudah kebiasaan alam, makanya jangan takut.
Wah tsunami ini Tuhan murka. Jare sapa Tuhan kok murka? Makanya jangan pernah menyembah Tuhan yang senengane murka toh. Ben utekmu juga enggak murka. Gitu loh. Gunung meletus. Ya diingatkan sudah enggak. Diingatkan Tuhan. Ya diingatkan Tuhan sudah enggak peduli, masih di sekelilingnya masih banyak orang yang ngobong menyan. Akhirnya Tuhan murka, gunungnya dimeletuskan. Belum ada orang ngobong menyan, gunung itu sudah pernah meletus. Ya, ya. Itu loh. Bahkan di situ tidak ada orang yang ngobong menyan sama sekali. Orangnya melakukan ibadah ritual seperti nggak perlu saya sebutkan. Nyatane gunungnya dar-dar wae. Lautnya ya umbar-ambir terus wae. Ngoten. Di Bali niku penggane wong ngobong menyan, penggane wong kayu-kayu digini-ginikan, watu-watu digini-ginikan. Nyatane kok tempatnya malah seperti tempat surga. Lebih temriki ndelok wong wuda niku enten undang-undange iso dicekel polisi. Temriki ndelok wong wuda bebas kok. Sangat jendela mereka, Pak. Loh, makanya nyatanya kok Tuhan di sana kok tidak murka? Nah, itulah cara berpikir kita itu kalau kita itu dangkal. Makanya hilangkanlah rasa takut. Yang kedua, hilangkanlah rasa malu. Tapi dalam arti tidak keseluruhan. Kita tahu batasan mana takut yang tidak perlu kita ikuti, mana malu yang tidak harus kita lakukan. Ini bahkan yang pernah kita bicarakan ini sebelum sesi ini apa sesi rekaman gitu mah. Kan saya itu pernah bertanya bahwa makna dari manusia itu kan dengan bahasa kita kan dikatakan sembahyang gitu kan. Ya. Nah yang jadi pertanyaan itu apa yang disembahkan untuk yang tersebut gitu. Kan biasanya kalau sembah itu kita membawa persembahan atau acara itu kami persembahkan tarian anu. Nah, yang dimaksud sembahyang itu apa yang kita sembahkan gitu, Mbah? Monggo. Makanya kalau orang Jawa itu nggak langsung ngomong sembahyang. Orang Jawa itu kebanyakan yang dibicarakan tentang cara menyembah pada yang itu bancaan. Jadi sembahyang yang kita persembahkan itu apa? Yang kita persembahkan itu supaya badan kita itu sehat. Makanya untuk badan kita itu sehat, ya kita beri asupan yang bergizi. Itu loh. Itu namanya sembahyang. Ya tadi kan sudah saya sebut, kalau lapar segeralah makan, kalau dahaga segeralah minum, kalau ngantuk minumlah kopi, itu namanya sembahyang. Jadi makanan kita persembahkan untuk hidup ini loh, untuk yang menghidupi semua ini loh. Itu namanya sembahyang. Jadi sembahyang itu gak jungkar-jungkir, sembahyang itu gak dilak-diluk, gak ngadeg jejer. Itu metode cumaan. Metode supaya apa? Tulajek. Supaya kita itu mempunyai pendirian yang teguh. Ya, tungkul. Supaya kita itu saling menghargai dan menghormati. Tundem, kita itu mempercayai bumi pertiwi ini, karena bumi pertiwi di sini itulah kita itu ada dan kita itu hidup. Tuding, makanya ini ada rentetannya, bedanya Tuhan dan Allah. Gitu. Jadi kalau saya mengartikan Tuhan itu bukan Allah dan Allah itu bukan Tuhan, gitu. Bagaimana itu, Mas? Bagaimana itu? Ya supaya kita itu paham. Jadi kita itu seolah-olah kan dengan melakukan persembahan dan lain sebagainya itu kan persembahan untuk Allah. Iya. Nah, Allah itu asma, Allah itu nama. Nah berarti kan kalau masih mau disebut Visal, maka hidupnya Visal yang harus dilestarikan. Kalau hidup Visal itu sudah nggak lestari, asma Visal sudah mati. Berarti kalau masih ada, mati masih ada, itu namanya mayit. Kalau sudah dimasukkan ke liang kubur namanya arwah. Itu loh.
Tapi kalau Tuhan beda lagi. Tuhan itu perilaku. Walaupun Vishal itu sudah menjadi mayit karena perilakunya baik, mungkin masih banyak orang yang menangis dengan kebaikan Vishal waktu hidup. Kalau sudah ditanam di makam di alam kubur, masih banyak yang mendatangi, membawakan bunga. Tapi kalau hidupmu sudah amburadul gak karu-karuan, di saat Vishal mati, mungkin banyak yang ketawa atau basa Jawane nyukurno. Iya. Kalau sudah mati, biasanya apa ya? Nisan. Kalau nisan orang baik itu dicat dan dihias sedemikian rupa. Tapi kalau perilakumu jelek, nisanmu untuk nyancang, wedus. Nah itu loh. Jadi maksudnya Tuhan itu yaitu perilaku manusia itu Tuhan. Tapi kalau Allah itu asmamu sendiri. Bagaimana cara kamu itu mengukir namamu? Itulah sembahyang itu termasuk apa? Ya untuk mengukir namamu itu sendiri. Supaya apa? Supaya bisa berperilaku baik. Itulah sembahyang. Apa yang bisa kita persembahkan untuk hidup itu? Berarti itulah sembahyang. Tapi kalau kamu itu memaksa dengan hidupmu, kamu itu tidak bersembahyang sama sekali. Makanya bersembahyang jangan mengikuti waktu. Nanti telat cara kamu mempersembahkan ke dalam hidupmu, kamu akan mati. Makanya orang Jawa itu nggak butuh waktu 5 kali sehari, nggak butuh waktu 7 kali sehari. Orang Jawa itu setiap detik itu selalu sembahyang. Nah, salah satunya adalah memperbaiki cara kita berpikir dan cara kita berangan-angan. Itu juga salah satu cara kita bersembahyang. Gitu. Nah, kontroversi ya monggo, bang, ini aliran Jawa bukan aliran agama. Memang ini ajaran Jawa kok. Itu tetap harus saya sampaikan. Nah, seperti itulah orang Jawa itu cara bersembahyang. Jadi sembahyang nggak perlu harus mandi dulu, nggak perlu wudhu dulu, nggak perlu memilih tempat. Nggak seperti itu. Ya, sembahyang dikala kita pemikiran kita sudah jernih, cara berangan-angan kita itu sudah suci, dan kita jangankan memikirkan tentang Tuhan yang dimaksud zat ingkang murweng zat. Kita melihat daun yang diterpa oleh angin bergerak-gerak. Kalau kita itu dengan kejernihan cara kita berpikir dan kesucian dalam hati, itu termasuk sembahyang. Gitu. Jadi kita itu jangan kalah dengan tumbuh-tumbuhan, dengan kalah dengan hewan. Tumbuh-tumbuhan nggak pernah kok ada yang menolak waktu daunnya diterpa angin. Dia malah goyang-goyang, dia malah zikir kok. Nggak seperti manusia. Kena panasnya bingung golek payung. Coba. Kena panas sudah nyala-nyalain. Wah, ini cuacanya seperti ekstrim dan lain sebagainya. Jadi sembahyang itu kita tuh menerima tentang takdir hidup ini dan takdir alam, itulah sembahyang. Dan kita harus bisa mensikapi. Maka kalau sudah benar-benar panas, caranya nggak kepanasan gimana? Ya berteduh, itulah sembahyang. Gitu loh. Kita kok ngomong itu menyakiti orang, ya kita hindari dengan omongan yang menyakiti orang itu. Ya itulah sembahyang. Kita berperilaku tidak sesuai dengan rata-rata perilaku baik. Nanti ada orang yang dirugikan, berarti kamu tidak sembahyang. Jadi bagaimana orang lain itu juga nyaman, kita sendiri juga aman. Itulah cara sembahyang. Nah, untuk mencapai metode itu maka di dalam sembahyang orang Jawa juga kalah dengan cara orang beragama. Juga ada baca-bacaan, tapi di dalam bacaan itu semuanya itu mengingatkan pada diri kita masing-masing.
Bagaimana itu Mbah? Boleh diudar? Boleh di... Karena belum tentu yang mendengarkan itu orang Jawa. Tapi kadang-kadang lagi baru orang yang belajar tentang Jawa. Nanti kan antara yang belajar langsung dan belajar di YouTube nanti lah nggak ada bedanya. Nah, itu loh. Iya, iya. Makanya dari Tulacek ada doanya sendiri, Tungkul ada doanya sendiri, Tundem juga ada doanya sendiri, apalagi Tuting. Tuting itu ya. Nah, itu. Nah, dari empat cara itu tadi semuanya itu mengingatkan pada diri kita masing-masing. Untuk apa? Untuk berserah diri, dalam arti bukan Tuhan, tapi berserah diri dengan hidupnya itu sendiri. Gitu. Menawi anu niku Pak. Nggih. Menantos mireng kok enten sembahyang raga, sembahyang sukma, enten sembahyang rasa cipta ngoten niku pripun ngoten niku? Nah, kira sami mawon jumlahe pinten niku? Sekawan nggih. Lah sing kula omongno napa? Tulacek, Tungkul, Tundem, Tuting kan sami mawon. Beda bahasa ngoten mawon. Nggih sebenarnya mboten beda rasa, cara kita merasakan dan cara kita mengartikan. Namun ngoten mawon. Pokoke tiyang sembahyang niku ngeten lho, Pak. Selagi kita niku urip nrimo kalih kahanan, urip niku sembahyang. Rayu monggo. Monggo. Nggih monggo. Jadi sembah cipta niku terus pundi? Sembah raga terus pundi? Nggih. Sembah asma terus pundi? Ngeten. Monggo pinara. Saking pundi, Bapak? Surabaya. Oh, Surabaya. Nggih. Kan Bojonegoro wau nggih, Pak. Saking Bojonegoro. Nggih, saking Bojonegoro. Anu Pak, Serabotan Pak. Oh, nggih mboten menapa. Kula nggih ngapunten dereng saged nyalami. Soale iki tasik wejangan. Nggih. Pripun Pak, sampean paham maksudnya sing kula maksud wau? Ampun, ampun. Wah, alah niki ngeten Pak, setiap penanya niku mewakili kanca-kanca sebenarnya. Nggih, nggih. Pak, lan iki kan sembahyang apa niku? Lan nek zikir niku pripun, Pak? Dikir. Dikir niku bahasane mboten basane tiyang Jawa ta, Bu? Nggih, dikir niku saking bahasa saking mriko. Lek tiyang mriki niku semedi. Jadi mboten wonten dikir, mboten wonten semedi. Nggih, artine semedi niku napa? Kita niku aja nganti napa nggih? Jangan pernah basa gawokan ya apa? Jangan pernah heranan dengan situasi itu. Kita terima dengan senyuman. Medi. Apapun yang terjadi, kita jangan pernah takut. Karena itu semua sudah kodrat. Kodrat hidup dan kodrat alam. Nah, dikir itu sami, Bu. Dikir itu juga seperti itu. Makanya dikir itu napa sing dilampahi? Puji-pujian toh. Mensucikan, mengagungkan, membesarkan. Kang namu ngoten. Nah, siapa yang harus kita sucikan, yang kita harus besarkan? Ya diri kita sendiri, supaya besar bagaimana, supaya suci bagaimana. Nah, singgarai kan niku, setiap kita itu mengucapkan bacaan niku seolah-olah bacaan niku untuk Tuhan yang dimaksud Allah niku. Nah, niki lak salah kaprah. Napa nggih ngoten niku carane ngomong kali pangeran niku? Kira-kira wong pun jelas dateng agama. Maaf ya, masuk ke agama lagi. Karena tadi ngomong dikir berarti itu ada urutan dengan agama. Laisa kamislihi syai'un. Janganlah kamu membayangkan rupa, apalagi bahasanya. Apalagi yang kita ucapkan itu seolah-olahnya, seolah-olah berarti belum benar, belum tentu, Bu. Ini kan cuma seolah-olah.
Kebenaran kan nggak seperti itu. Terus tanglete wau, terus pundi carane ngoten nggih? Maksudnya, persamaan kalau di Islam kan zikirnya caranya begini, kalau Ya, kalau di Jawa. Ya, kalau di Jawa niku metode untuk semedi diawali dari heneng. Apa heneng? Berdiam diri. Nah, yang kedua harus hening. Apa hening? Kita harus mensucikan pikiran dan hati. Setelah begitu, rasakan keluar masuk napas. Apakah bukan karena ini kita hidup itu? Berarti akan menuntun pikiran kita itu bening atau wening. Berarti ya itulah Tuhan. Itu tadi dikru. Ini malah. Jadi pembicaraan dengan Tuhan itu ya kembali itu tadi. Berarti kalau zikir dengan Tuhan berarti mencukupi kebutuhan kita yang mana? Ya di dalam pikir dan di dalam perasaan. Ya, dan ya, supaya apa? Ya supaya kita niku ikhlas urip niku wau. Makanya ngangge niki ta. Ben suarane masuk. Asal ada lagi dilanjut. Mungkin masih jadi sedikit pertanyaan terakhir mungkin ya, soalnya durasi ini mau habis. Kalau Surya Alam masih ada ya dilanjut gak apa-apa. Nah, mungkin ini Mbak ingin sedikit ingin mengulas tentang, kan tadi pas ditanyakan tentang sembahyang. Yang pertama itu sembahyang kita Mbah itu mengatakan mengadakan bacaan gitu kan Mbah. Nah, bacaan itu kan kita mungkin persepsi orang lain yang tidak tahu seolah mengasih makan setan dan lain-lain. Padahal yang saya rasakan sekarang saya bisa besar sampai saat ini itu karena memakan sembahyang itu, bukan memakan kertas begitu ya, mungkin sudah mati dari dulu. Nah, yang menjadi definisi tersebut itu kan Mbah bahwasanya kita kan mencukupi kebutuhan. Nah, sedangkan yang saya tahu kebutuhan manusia itu tidak ada habisnya. Nah, untuk mengukur bahwa ini loh kebutuhan saya itu ini, bukan gengsi, bukan apa-apa. Nah, itu untuk menyadari itu apa itu, Mas? Lah iya kan sudah sering saya jawab tesal. Hidup ini untuk makan, apakah makan itu untuk hidup? Makan untuk hidup. Nah, kan berarti makan untuk hidup toh. Lah kalau orang itu kepingin semuanya terpenuhi berarti hidup ini untuk makan. Lah kenapa? Bancaan adalah metode cara kita bersembahyang. Dengan bancaan itu tadi, baik orang yang sudah kenyang ataupun orang yang masih lapar, dengan kebersamaan, mau enak nggak enak kita rasakan bersama. Dan setelah dimakan nanti akan disaring saripati dari zat makanan itu, dia juga akan menopang keberlangsungan hidup ini loh. Berarti apa yang diinginkan dari bancaan? Ya untuk menopang keberlangsungan hidup. Nah itu namanya sembahyang. Orang kok menahan lapar, puasa katakan, semedi berhari-hari tidak makan, berarti dia tidak sembahyang. Dia itu sengaja untuk mengakhiri hidupnya. Makanya kok ada orang semedi berlarut-larut tidak makan dan lain sebagainya, apalagi dia ngomong-ngomongkan orang. Lo yang nyuruh kamu puasa berhari-hari lo siapa? Kan kamu sendiri. Makanya kalau kamu kuat itu jangan pernah sombong. Terus saya lo puasa 5 hari. Terus akhirnya dapat ini. Tunjukkan kalau dapat ke orang lain. Tapi kan juga sama. Orang yang melakukan seperti itu akhirnya juga pepesan kosong toh. Artinya apa? Artinya hanya untuk mengelabui orang lain yang tidak pernah melakukan itu. Terus akhirnya ada sesuatu supaya minta tolong orang itu. Berarti tujuannya apa? Juga untuk memenuhi kebutuhan orang yang bersemedi, berzikir dan lain sebagainya. Larinya nanti juga sama. Kalau nggak kepingin dianggap pintar, ya berarti dia itu mau belajar dukun, gitu loh.
Makanya jangan heran kalau udah orang datang terus riyip-riyip. Katanya ngantuk habis dikir tadi malam. Loh yang nyuruh dikir kamu siapa? Wong kamu sendiri yang dikir kok. Diomong-omong nono wong liya ben apa? Gitu loh. Awak kok dipelorong. Lah iya makane. Sejal. Loh kalau kamu melakukan ya silakan wong kamu mampu, kamu bisa. Ya gak usah diomong-omong nono wong. Lah kok senengane bujuki wong liya. Ketemu Nyi Roro Kidul lah. Orang di dunia ini nggak pernah ada yang ketemu Nyi Roro Kidul karena itu juga mitos sebenarnya. Kita sendiri yang menggambarkannya karena sebutannya Nyi berarti wanita. Karena dia ratu penguasa pantai selatan. Mosok kok Nyi Roro Kidul terus digambar ono siunge. Ya nggak mungkin, mereka gambarannya cantik. Dia menguasai laut pantai selatan dengan hartanya. Ya kalau nggak percaya kalau di sana tempatnya harta, ya bawalah jaring yang banyak. Ikan-ikan itu dijaring dijual nanti lah jadi harta. Lah mbok pikir itu waras. Gitu loh. Lah orang kok selalu mengikuti dogma dan doktrin loh. Nah, itu. Jadi Jawa pun Sal, kalau nggak waras itu berarti jawal. Oh, gitu. Gitu loh. Jawa itu kalau yang paham namanya jinawi. Jinawi itu ya luar ya dalam. Gitu. Itu cukup ndelok Jawa perkara saking udenge saking metele, terus pakaiannya saking kusute, matanya saking ngantuke. Lah dia sendiri yang jarak kok. Ya Jawa itu ya harus begini. Paling tidak berpakaian rapi. Ya kalau ngantuk tidur. Kalau lapar makan, tapi jangan berlebihan. Ya harus begitu kok. Wong kita tuh masih hidup di dunia. Kita lihat tetangga kita beli mobil ati sik teratapan nih. Kok terus ngandalo dikir. Loh sampai penceng lambene ya rasa nututi tanggane tuku mobil. Jadi kalau supaya kita bisa sama-sama gimana? Ya kita mencukupi kebutuhan hidup ini untuk menopang kebutuhan semuanya, bekerja keras. Dalam arti bekerja keras ya juga harus tahu batasan-batasannya. Gitu. Nah ini Mbak, ternyata ada titipan pertanyaan dari teman-teman di sini. Ya. Nah, kenapa tidak menyampaikan langsung nih Mbak? Malah Iya, bagaimana? dititipkan ini katanya, apakah bisa lapar ya makan itu sama seperti sembahyang atau mempersembahkan raga kasar ke raga halus atau rasa? Nah, itu Raga halus itu nggak butuh makan. Tapi raga halus itu cara makannya itu apa? Angan-angan kita sucikan. Dan pemikiran kita itu yakinkan. Itu untuk raga halus. Karena kita tuh masih di dunia, otomatis yang kita perlu kita berikan persembahan adalah raga kasar. Itu. Kalau raga kasar kita sudah terpenuhi, raga halus pun mengikuti akhirnya. Contohnya, kita makan garam itu kalau sesuai dengan takaran lidah kita, enak. Tapi kalau sudah berlebihan, raga ini rusak, pikiran kita juga rusak. Karena apa? Kalau raga sudah rusak, sakit, pikiran kita bingung untuk mencarikan obat. Gitu loh. Jadi kita tuh harus bisa mencari ukuran yang pas pada raga kita. Kita membicarakan tentang halus. Kalau kasarnya ini nggak kita openi, dua-duanya hancur. Kita mementingkan yang halus saja, yang kasar nggak kita pentingkan. Terus tiba-tiba hujan-hujan nggak pakai baju, terus akhirnya masuk angin. Terus badan kita panas, kedinginan menggigil. Apa pikiranmu nggak kacau? Iya, iya. Jadi yang lebih utama itu apa? Yang lebih utama itu yang kasar kita pelihara. Itu namanya satuhu, itu artinya kita bersembahyang. Karena yang dinamakan hidup itu yang gerak ini. Nah yang di dalamnya itu namanya yang menghidupi. Halus itu menghidupi, kasar ini yang hidup. Nah kita mementingkan yang menghidupi apa yang hidup ini? Keduanya penting menurut kayaknya. Ya keduanya penting, itu malah yang menghidupi nggak penting-penting amat. Nyatanya yang kita hidupi ini kalau yang menghidupi itu nggak ada, ini sudah nggak bisa bergerak. Makanya supaya tetap bergerak bagaimana? Ya kita penuhi asupan zat yang dibutuhkan yang gerak ini. Ya, kayak gitu. Iya. Nah kalau kamu kepengen menghidupi ya kepengen memelihara yang menghidupi.
ya teruslah kamu bersemedi. Jangan makan, nanti tak loyo terus mati dewe. Tapi kalau kebutuhan yang hidup ini kamu penuhi, mau dikir 5 hari 5 malam, nggak ada masalah. Tapi kalau yang kamu utamakan yang halus, yang kasar ini akan hancur. Jadi makanya aku harus tahu cara bersembahyang itu bagaimana tuh yang benar. Ya tetap yang kasar ini loh kita pelihara. Karena yang dinamakan manusia itu ini wadahnya, ini bungkusnya. Bungkus dari manusia itu loh yang perlu kamu pelihara. Jangan manusianya. Kita bisa memanunggalake rasa itu kalau ini sudah terpenuhi. Jasad sehat. Coba baju saja ya. Kalau dibilang kotor itu ada apa? Noda-noda. Kena keringat pun itu juga dinamakan kotor. Belum ada noda sudah dipakai 5 hari. Coba apa yang terjadi pada yang kasar? Kalau nggak gatal itu bau. Kalau sudah bau, apakah kamu bersemedi itu dengan pakaianmu yang bau? Enggak. Terus ajine diri sekolati, ajine rogo saka busono. Nah, dua-duanya itu kelihatan dari kasar. Cuman kalau di sini itu zat, kalau yang di sini itu sifat. Jadi antara zat dan sifat kita harus bisa menyesuaikan. Gitu. Kita ngomong saru lewat di depan orang nggak pakai baju. Lah kamu sendiri nggak pakai baju? Loh, kok kamu itu menyalahkan orang lain nggak pakai baju, kamu sendiri nggak pakai baju? Bagaimana bisa diterima? Atau saya builut, saya bingung? Sesuai dengan pertanyaan tadi loh, saya takut siapa? Apa? Sesuai cocok masuk? Monggo Pak. Kang nembe rawuh mbok menawi wonten pertanyaan utawi Ibu? Mendengar dulu. Oh, mendengar dulu. Iya. Jadi Jawa itu logika. Makanya kadang-kadang orang ngomong, "Wong tentang Tuhan kok dilogikakan?" Loh, Tuhan itu logika kok. Tuhan itu nyata, justru yang gaib itu kita. Yang samar itu kita sebenarnya. Kalau Tuhan kok dikatakan samar, berarti orang itu nggak kenal Tuhan. Ya, aneh toh orang lain mengatakan bahwa Tuhan itu samar, gaib. Tapi kalau Jawa, Tuhan itu nyata, bahkan hidup kita, dan yang hidup itulah yang gaib, yang samar. Gitu. Sing dipersembahkan. Mamrola dia. Lagi kemudian aja takon langsung no ben gamblang. Sing dipersembahkan kok rogo. Rogomu dipersembahkan ke siapa? Tidak di antara zat dan sifat itu. Kenapa? Kan dari kata sembahyang kan sembah kan ada yang Persembahkan. Nah, Niku lek diarteni dari kata sembah. Lah sembah niku persembahan kok. Persembahan pada yang mana? Yo yang hidup, yang merasa, yang melihat, yang mendengar, yang mencium. Dan iki sedaya niku butuh baterai. Baterai ini apa? Mangan. Jadi Tuhan niku nasi, Tuhan itu uang. Mohon paham? Dihujat ini mati. Terus rasa ngomong Tuhan ini yang begini, ya begini. Kita percaya dengan Tuhan tanpa makan. Paling kuatmu mau pirang bulan. Coba. Itu sembahyang ini kok dipedot. Sembah berarti kita mempersembahkan. Ya bukan. Kita itu mempersembahkan. Dalam arti bukan ada sesuatu yang kita sembahkan. Ya memang ada sesuatu. Ya termasuk bacaan itu tadi. Itu yang kita persembahkan. Pada yang apa? Ya pada yang hidup. Akhirnya nanti dimakan. Lah, dengan makan itu kan ada zat-zat yang masuk pada tubuh. Dan kita itu akhirnya dari lapar menjadi kenyang. Yang akhirnya lemah. Yang awalnya lemah menjadi kuat. Nah dari kenyang dan kuat itulah akhirnya
lebih tenang cara kita itu bersemedi pada yang dimaksud Gusti. Tapi lek wetenge lesu, awake lemes, mungkin jadi ditakokno ping pinten. Nah niku sing bahaya. Mosok maca nggih. Boleh suku batok Pak. Monggo. Saya habis kena stroke. Oh nggih monggo, Pak. Kaki Silakan. Di sini tidak ada anjuran harus begini dan begitu, Pak. Oke.